Kita mulai aja ya. Kuliahnya nggak ada orang, cuma satu orang, Mas Arif doang. Oke, bentar. Saya sambil ngerekam dulu. Oke, baik. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan share screen. Oke. Nih, Mas Arif ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan silakan posting di ini ya, posting di chat. Oke. Eh, kita lihat kuliahnya. Open Course ITTS ACD. Sebetulnya sebagian besar materi yang simpel-simpel udah disampaikan. Kita masuk ke materi yang susah dan nggak ada di dalam ujian. Cuman ini akan sangat bermanfaat sebetulnya. Ntar, ye. Mana nih dia? Ini dia. Oke. Jadi ini kuliah Big Data, Data Analysis. Kalau salah saya dikasih tahu minggu lalu saya salah. Oke. Di bagian orange, jadi materi ujian semua tentang orange. Yang lain hampir nggak ada. Belum berani ngasih materi yang lain soalnya takut pada nggak lulus. Jadi ini masih orange semua. Yang belum di orange urusannya text mining, networks sama time series. Tapi yang lainnya udah semua. Cuman ini aja text mining, network sama time series. Sementara saya pending, kecuali ada betul-betul ada request bisa saya kasih. Tapi ini termasuk materi ujian sih sebenarnya. Oke. Nah, sesudah ini, nah ini materinya semua tidak ada dalam ujian nih sebenarnya. Ini ada tentang bagaimana kita melakukan data analisis pakai R, terus pakai Python. Python itu juga kita bisa pakai Google Colab, tapi saya akan pakai Google Colab sekarang. Sambil ngingetin saya sendiri gimana cara pakai Google Colab, udah lama nggak pakai, lupa kadang-kadang. Kemudian TensorFlow. Jadi ada empat yang belum, R, Python, Google Colab, TensorFlow. Oh, sorry, satu lagi keras. Oke. Nah, gambaran secara umumnya kira-kira gini. Ini ada dua makhluk besar sebetulnya, satu R, satu Python. Oke. R itu relatif berdiri sendiri. Dia itu lebih banyak dibuat sama orang statistik. Kemudian sisanya itu dasarnya Python semua, termasuk Orange sebetulnya Python dasarnya. Nah, eh Google Colab juga sebenarnya sama aja sama Python, cuman Google Colab lebih enak buat belajar. Nah, setelah mulai ngerti namanya Python, si Google itu punya apa ya, framework barangkali subroutine atau framework barangkali lebih tepatnya framework ya untuk mainan ini semua, terutama untuk neural network dia mainannya TensorFlow. Jadi TensorFlow itu untuk neural network yang dibuat oleh Google dan ini di free-in. Jadi kalau kita mau serius mainan neural network, kita bisa main TensorFlow. Oke. Nanti kalau nggak ngerti, tolong saya dikasih tahu ya. Saya akan ini semua bisa di apa ya? Bisa kita analisa pakai ini sih, pakai orange semuanya. Jadi semuanya bisa pakai orange dulu, baru kita loncat. Nah, kalau nggak ngerti, kita balik ke orange. Nanti di orange bisa kita coba. Karena di orange juga ada TensorFlow. Jadi TensorFlow prinsipnya sebenarnya gampang-gampang aja. Nah, TensorFlow lumayan rumit buat pemula. Saya juga pusing kepala kalau langsung ke TensorFlow. Supaya memudahkan, kemudian mereka bikin interface yang lebih gampang, namanya keras. Jadi keras itu kayak interface yang lebih gampang dari TensorFlow. Tapi ini semuanya, ingat ya, ini semua command line semuanya, mainnya command line semua ya. Jadi bukan grafik ini semua. Oke, kecuali Orange yang grafik, sisanya nggak grafik. Semuanya makin command line. Supaya ngasih gambaran, kita kayaknya enaknya pakai BART aja kali ya. BART aja. Saya udah keenakan pakai ini soalnya. Jadi buat ngasih contoh-contoh enakan pakai BART. Nah, kayak misalnya gini, buat contoh eh, linear regression code menggunakan R.
secara sederhana gitu ya. Buat contoh di oh ya gitu ya. Oke, jadi kita bisa lihat nanti bentuknya seperti apa codingnya. Nah, ini contohnya. Jadi kita punya data seperti ini, terus kita bisa plot datanya. Jadi perintah-perintahnya sederhana sih sebenarnya. Ini R ya, pakai R. Terus kita bikin modelnya, terus kita hasilnya seperti apa, terus kita bisa predik. Kalau kita punya data baru, kita bisa predik, print hasil prediksinya. Oke, kira-kira cara berpikirnya kayak gini aja. Jadi ini komennya kayak gini. Oke, nanti bisa dibaca penjelasannya di bawah lah, kira-kira gini. eh jadi kalau lebih baik pakai TensorFlow atau PyTorch, jujur dulu ya, saya belum pernah pakai PyTorch. Kita coba lihat ya. Jadi ini bagus. Tolong kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, tolong dikasih tahu. Nah, saya belum pernah pakai PyTorch, saya makanya Tensor. eh kita tanya aja di BART ya, apa beda TensorFlow dengan PyTorch, gitu ya. Saya belum pernah pakai PyTorch sendiri, belum pernah pakai. Jadi paling enak kayak gini aja, pakai BART tanya dulu. Oh, oke. Tuh, TensorFlow lebih kompleks. Oke. Nah, ini buat komputasi graf, dua-duanya graf. Oh, yang ini statis, yang ini dynamic. Graf itu kalau ngerti yang namanya graf, sorry ini sambil gerambiang lah istilahnya ya. Jadi graf itu eh, adalah konsep matematika untuk menggambarkan suatu grafik. Ah, bukan grafik, network, lebih tepatnya network. Oke, nanti saya bahas. Oke, tapi TensorFlow buat ngitung graf bisa, PyTorch buat graf, tapi TensorFlow bukan hanya buat graf. Oke, gitu ya. Strukturnya kompleks. Kalau yang ini, oh lebih gampang ya. Oke, jadi graf lebih gampang rupanya. TensorFlow lebih gede yang pakainya, cuman PyTorch itu lebih pesat, masih belum sebesar TensorFlow. Kemudian digunakan untuk produksi, mengarahkan model karena performanya optimal, banyak di banyak produk Google untuk penelitian pengembangan PyTorch, kira-kira kayak gitu. Jadi yang satu lebih di production, yang satu lebih ke research, kira-kira kayak gitu. Oke. Lebih ke arah computer vision sama NLP. Jadi gitu Pak PyTorch. Jadi tergantung kebutuhan banget sih kayaknya. Nah, sekarang saya akan jelasin juga graf. eh Apa itu graf? Saya pakai graf soalnya dulunya. Jadi S1 saya, researchnya saya pakai graf. Graf teori, image kayak gini. Nah, graf paling gampang kayak gini lah. Jadi kalau kita punya jaringan, secara matematika, jaringan itu divisualisasi dengan graf seperti ini. Nanti bentuknya jadi matriks. Jadi secara gambar kayak gini, A, B, C, D, E, F kayak gini ya, terus B nyambung ke C, A nyambung ke C, F nyambung ke gini, ini kayak gini ya, atau gambar kayak seperti ini. Tapi nantinya graf ini akan dibuat jadi matematik. Ini contoh yang paling gampang nih kelihatan ini, kelihatan urusan matematiknya. Jadi kayak bentuknya kayak vektor gitu. Itu graf. Setelah kita punya sambungan-sambungan yang ini dan kita punya vektor matriksnya, biar kita bisa melakukan kalkulasi dari situ. Gitu ya. Itu graf, kira-kira kayak gitu. Jadi graf itu bukan grafik, hati-hati. Ini ada beberapa kali saya nguji anak S2, anak S3, waktu dia ngomong graf itu dia pikir graf itu grafik. Bukan. Graf itu ini. Jadi dia lebih ke arah konsep matematika sih sebenarnya untuk membuat grafik itu menjadi notasi ini koordinat-koordinat kayak ginian gitu. Oke ya. Oke, dan ini penting banget ini. Asli nih graf ini penting. Asli penting banget. Oke. Cuman jarang ada yang bisa ngajarin. Saya belajar sendiri graf itu dulu waktu S1. Segede Anda itu.
Nanya ke profesornya di ITB gak ada yang ngerti. Jadi kepaksa saya belajar sendiri nih graf. Nanyanya waktu itu ke profesor di Purdue University. Pakai surat. Kalau sekarang kan pakai email. Dulu saya pakai surat. Kirim surat ke internasional. Jadi buat nanya ini graf. Gitu. Waktu itu saya menganalisa rangkaian elektronik. Gitu. Kalau kalau mau ngeliat gini lah, elektronik circuit. Oke. Nah, ini elektronik circuit kan kayak gini. Nah, ini kan kita bisa lihat node ini nyambung ke node mana nyambung ke mana. Nah, ini kalau kita pengen bikin simulator rangkaian elektronik, kita pakai graf tadi. Jadi graf itu nanti kita bikin bentuknya nanti matriks. eh, Node ini nyambung ke node ini ada R4 nilainya berapa ohm, ini berapa ohm, ini ada transistor, modelnya kayak gimana, nanti kita kita masukin ke dalam vektornya tadi, apa matriksnya tadi. Terus kita bisa kalkulasi. Jadi kira-kira kayak gitu sih. Harus ya. Ini gambar gede dulu ya, gambar gedenya aja. Kemungkinan besar Anda nggak akan sampai level yang seperti ini. Oke, jadi buat ngasih gambaran aja. Oke, sekarang kita tadi ini yang kita lihat ini ya, R. Jadi kita lihat formatnya. Tapi nanti logika berpikirnya, tolong perhatikan baik-baik. Logika berpikirnya antara ini semua sama yang kita pelajari pakai Orange nggak beda jauh. Bedanya cuma di format doang. Bukan format kali sintaks ya. Jadi ini kan input data. Ini mah visualisasi aja. Kalau ini kan regresi. Udah gitu ini hasilnya. Terus ini prediksi. Ini ngeprint doang. Udah, cuma gitu doang. Jadi gampang. Oke, nanti kalau kita lihat di Python agak lebih R lebih gampang sebenarnya. Python lebih nyebelin. Coba buat eh ini perintahnya sama ya, nggak usah beda. Kita bikin sama aja ya. Contoh linear regression code menggunakan R secara sederhana. Saya rubah ini, jangan R, kita pakainya Python. Python. Nah, Python rumit nih, jangan khawatir. Python rumit. Nah, ribet Python langsung. Ribet dia. Oke, jauh lebih ribet daripada yang tadi ya. Kita harus ngeload. Kalau R itu subroutine-subroutine udah tersedia, tinggal pakai aja. Kalau Python harus eksplisit kita bilang, saya akan import subroutine mana, dikasih nama apa. Ini NumPy dikasih nama NP. Panda dikasih nama PD. Matplotlib PyPlot dikasih nama PLT. Kemudian scalar linear model jadi linear regression. Terus ini ambil data. Terus ini kita pisahin datanya. Ini datanya CSV ya. Terus pisahin data X dan Y. Kemudian kita visualisasi. Panjang nih. Kalau tadi kan cuma satu perintah aja beres. Ini panjang. Ini buat linear regression kita dua kalimat. Udah gitu kita print. Nah, ini buat prediksinya. Ini ada kemampuan buat prediknya di sini. Oke. Kemudian ini hasilnya. Ya udah beres gitu. Beres ya. Jadi logika berpikir sama, cuman lebih ribet. Jadi kalau belajar kayak gini caranya belajar nih. Mulai dari yang kita tahu, mulai. Jadi kalau bahasa-bahasa R, Python, TensorFlow, apa segala macam itu masalah lebih ke masalah format. Sorry, sintaks. Cuman logika berpikirnya sebenarnya nggak beda jauh, tidak beda jauh satu sama lain. Jadi cara berpikir nggak beda jauh, cuman nanti sintaksnya lain. Nah, yang penting bukan di sintaks nanti. Yang penting adalah cara kita berpikirnya yang lebih penting sih sebenarnya. Jadi makanya di awal saya banyak ke arah orange dan ini ujiannya juga ini nggak akan diuji, jangan khawatir. Saya banyak ke arah orange, soalnya buat saya yang penting cara Anda berpikirnya. Cuman ini saya perlu ngasih lihat makhluk-makhluk yang seperti ini supaya tahu di dunia nyata kita nggak pakai orange sebetulnya. Di dunia nyata kita pakai yang Python dan teman-temannya ini. Oke. Nah ini beberapa kali pertemuan ke depan ini saya akan coba explore yang ininya sambil saya nginget-nginget ilmu saya yang dulu-dulu. Maklum udah suka lupa, jadi harus di refresh lagi. Coba kita balik lagi, kita lihat lagi sekarang ini kan udah pakai Python udah lihat ya, pakai R udah lihat. Sekarang kita lihat lagi pakai TensorFlow. Menggunakan.
TensorFlow. Oke. Jadi cara cara mainnya gini-gini doang sih sebenarnya. Nah, kalau kita perhatikan sama dengan Python, perhatiin sama dengan Python. Nah, cuman waktu mulai bikin modelnya, nih beda. Oke, terus ini harus di-compile, terus kita apa? Ini lebih ribet nih TensorFlow di sini lebih sorry, waktu kita bikin modelnya dia lebih ribet, gitu ya. Oke, dia sampai berapa line di sebelah sini. Oke, nanti kalau belajar si TensorFlow dan teman-temannya ini, nah ini adalah ini dia curang ini parah. Dia pakai keras. Dia manggil keras di sini. Curang ini sebetulnya. Jadi ini dia makainya keras langsung. Jadi dia tidak pakai TensorFlow. TensorFlow-nya di belakang keras soalnya sebetulnya. Jadi dia tidak pakai TensorFlow aja, dia pakai keras. Soalnya kalau pakai TensorFlow aja lebih ribet. Ini dia curang dia. Pakai keras. Dan ini kalau kita lihat di neural network, ini cuma satu layer. Neural networknya satu layer. Jadi kalau kita lihat neural network, lihat gambarnya neural network ya. Nah, dia lapisannya kayak gini doang. Satu lapis. Di sini ada input, ada output, ada satu lapis. Neuron. Jadi kira-kira istilahnya neuron sih sebenarnya bukan juga sih. Ya, cuman kalau mau lebih presisi kita seringkali pasang beberapa neuron di dalam sini. Ini bisa, ini dua ya. Ini ada input, sini ada output, ini ada dua layer. Ini ada input, ini output, ini ada tiga layer. Ini ada input, ini output, ada tiga layer. Oke, jadi bisa kita lihat dan mereka selalu ngasih lihat ini sebagai apa sih neuronnya otak padahal si persamaan linear doang sih. Kita ditipu aja sih sebenarnya. Jadi ini input, ini output, ini ada tiga layer. Kira-kira kayak gitu cara ngelihatnya. Oke. Nah, apa hubungannya ini sama linear regression? Nah, ini mungkin udah pernah saya jelasin, saya jelasin ulang lagi aja ya. Karena ini saya rekam. Jadi hubungan sama linear regression cuma kayak gini doang nih. Ini jadi layer yang di tengah ini. Sorry, ini ini input nih, input sebelah sini. Ini layernya yang di tengah, ini output. Oke, ini input, ini layer di tengah, ini output. Oke, jadi ini ada kalau saya gedein, mudah-mudahan bisa dilihat lebih enak. Oke, ups, sorry. Ini nggak bisa. Jadi ini output lah pokoknya ya. Tapi kalau kita lihat output tuh Y, ini inputnya adalah W1 kali X1, W2 kali X2, WN kali XN. W itu A. AX dijumlahin X-nya banyak, ditambah B sama dengan Y. Jadi ini sebenarnya persamaan linear aja sih yang namanya neural network. Cuman kalau layernya banyak, persamaan linear masuk ke persamaan linear, masuk ke persamaan linear, masuk ke persamaan linear, gitu terus. Contoh yang eh, contoh persamaan linear yang banyak banget adalah yang kita pakai di apa sih namanya tadi? Orange. Kalau masih ingat waktu saya ngajar pakai Orange data mining, saya melakukan image analysis, saya pakai namanya Google Inception V3. Oke. Nah, ini neural networknya berlapis-lapisnya banyak banget nih lapisannya. Ini lapisannya bejibun banyak sekali. Dari input yang 8 kali 8 kali sorry, input yang 299 kali 299 kali 3 inputnya kayak gini, outputnya adalah 8 kali 8 kali 2048. Oke, outputnya seperti ini. Outputnya banyak banget di sebelah sini. Gitu. Oke. Jadi ini berlapis-lapis. eh Regresi linearnya berlapis-lapis. Dengan cara itu kita bisa eh dapat hasil yang bagus. Tapi ini belum tentu bagus juga ya, hati-hati. Teknik-teknik seperti ini kita butuhin terutama kalau kita nganalisa gambar, nganalisa suara, nganalisa multimedia lah kira-kira. Kita mainan yang kayak ginian biasanya. Tapi kalau kita cuma nganalisa apa file Excel gitu, nggak perlu sampai sedahsyat ini sih sebenarnya. Gitu kira-kira. Oke. Nah, udah mulai kebayang ya. So, oke. Jadi ini eh, bentuknya kayak gini. Nah, di sini ini kita punya satu layer di sini.
layernya satu, kemudian waktu kita compile modelnya, nah ini istilah-istilahnya ini harus pelan-pelan belajar sih. MSE, SGD itu apa? Udah gitu, bagaimana setelah kita model dapat, bagaimana kita dapetin X dari model yang kita dapat. Dapetin Y. Jadi X-nya diketahui, jadi ini X-nya kita tahu, kemudian kita cari Y-nya. Nah, ini ada kata-kata epoch 1000, artinya dia akan 1000 kali berusaha mencari Y yang paling baik. Ini 1000 kali. Ini dibatasin. Jadi bukan unlimited ya. Dia akan nyoba-nyoba. Dia jadi tekniknya nyoba-nyoba sih sebenarnya. Dia akan nyoba-nyoba kalau errornya berapa yang paling kecil. Cara jelasinnya gimana yang paling enak ya? Saya pakai Miro aja paling enak sih pakai Miro sih sebenarnya. Coba kita akan pakai Miro biar jelasinnya lebih enak. Continue with Google. Oke. Jadi pas kita melakukan forecasting, apa yang terjadi di ini sebenarnya di siapa namanya di programnya tuh ngapain sih? Oke. Wah ini pasti saya lagi nerangin soal data science juga nih. Tapi ini di sebelah sebelah kanan ini ada bos, presiden, menteri, CEO segala macam. Oke, ini saya buang dulu. Oke. Nah, kita akan coba di sini. Misalnya kita punya data. Ini data kayak gini ya. It's data, 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 data. Gitu ya. Terus kita nyari. Jadi apa yang terjadi di algoritma waktu kita melakukan linear regression itu yang kalau atau saya kasih lihat data yang gampang dulu ya, data yang bagus dulu ya. Misalnya kita punya data bagus, datanya sangat bagus. Jadi saya taruh di titik-titik yang bagus aja ya. Jadi kita punya data bagus. Oke. Jadi kalau mau mainan data science kita harus tidak harus pakai komputer, kita harus ngerti filosofi si data itu seperti apa sih sebenarnya. Nah, misalnya kita punya data bagus seperti ini. Oke. Terus kita pengen cari modelnya dia, cari modelnya dia. Jadi eh, cari modelnya supaya kita bisa bikin garis linier dari data ini. Jadi kalau udah datanya kayak gini kan nggak mungkin garisnya kayak gini kan, udah nggak mungkin. Ini garisnya bukan kayak gitu pasti. Jadi garisnya pasti harus kita tarik. Jadi kita nyoba-nyoba sih sebenarnya. Ini kalau kita tarik, oke, nih kita coba ke sini. Oke, ini masih ada error sebelah sini. Kita geret lagi garisnya ke sini. Ini ada error sebelah sini nih, garet lagi gitu. Jadi caranya gitu dia sebetulnya. Oke, gimana kalau case kita buat machine learning tapi yang ternyata hasilnya bagus? Nggak masalah. Kalau saya cara berpikirnya gini, yang penting yang penting hasil bagus. Kalau Ono ya, metode kan cara cari model aja. Jadi kalau saya sih sebenarnya kalau saya orang yang nggak peduli sih sebenarnya. Yang penting hasilnya bagus. Hati-hati hasil bagus hati-hati juga nih ya. Misalnya kayak gini. Ini saya lagi nyari model nih ya. Saya lagi nyari model. Saya pertama saya perkirakan kayaknya garisnya seperti ini. Cuman kita bisa lihat di sini. Ini ada error nih di sini. Ada error antara data dari modelnya sama data aslinya ada error sekian. Di sini ada error sekian. Jadi nanti errornya semuanya akan dijumlah error di sini sama error di sini, error di sini, error di sini dikuadratin di square root ya. Di square root tuh root mean square rata-rata errornya berapa dikuadratin di akar. Nanti kita dapat nih errornya berapa nih. Nah, kita pengen errornya nol. Nah, kalau ini kan ada error, di sini juga ada error juga nih. Ini ada error nih.
Di sini juga ada error dan seterusnya ya, ada error semua. Jadi tugas dari si algoritma adalah ngerubah ini kan persamaannya kayak gini nih ya. Persamaannya kan Y sama dengan AX plus B. Jadi si algoritma akan ngerubah-rubah A dan B dicoba-coba sama dia sebenarnya. Jadi sebenarnya algoritmanya nyoba loh. Hati-hati. Algoritma itu nyoba. Kita coba, wah ini ada error sekian. Nanti kita cek lagi. Kalau saya rubah geser ke sini, errornya berapa sekarang? Kayak saya rubah lagi ini, saya rubah ke sini, errornya berapa? Saya rubah ke sini, errornya berapa? Gitu. Jadi si algoritma tuh algoritmanya coba-coba semua. Asli. Cuma nanti teknik nyobanya biasanya di situ seninya. Kita nyoba gimana caranya kita nyoba supaya dia nggak ngedadak berubah. Jadi misalnya gini nih, saya kasih lihat. Oke. Kalau algoritmanya terlalu ekstrim, misalnya tadi awalnya kayak gini ya, awal kayak gini. Oke, ini salah nih, error kebanyakan. Terus kita coba. Kalau yang coba yang benar kan kita rubah dikit aja nih, kita rubah dikit. Oke, error tambah dikit nih. Coba dikit. Oh, sebelah sini tambah error nih. Kita geser sebelah sini. Terus gini, ini gini. Ini kalau algoritma yang bagus kira-kira kayak gitu. Tapi kalau algoritmanya bejat, algoritmanya jelek banget, yang akan dilakukan adalah seperti ini nih. Wah ini jelek nih. Dia ekstrim, jebret, gini. Wah, tambah jelek, dia rubah lagi, jegrek, gini. Jadi hancur lebur hasilnya. Gitu. Jadi kuncinya di algoritma ini dan ini parameter-parameter cara nyobanya biasanya ada di dalam algoritma tadi. Mau seberapa ekstrim kita akan nyobanya. Jadi kalau saya bukan masalah metode sih sebenarnya. Nah, hasil bagus tadi adalah tingkat error yang kita dapat. Kalau errornya kecil, berarti hasilnya bagus. Mau algoritma apa aja nggak masalah. Yang penting hasilnya bagus. Kalau saya tipe orang kayak gitu. Yang penting hasilnya bagus. Cuman nanti kita harus harus punya justifikasi. Oh, ternyata pakai metode yang ini hasilnya bagus. Kenapa? Harus saya jawab yang itu tadi kalimatnya. Kenapa bisa bagus? Nah, itu yang matang di sebelah situ tuh. Nah, kita mulai harus menggali ilmu. Kenapa algoritma ini bisa ngasilin hasil bagus? Bisa jadi algoritmanya konservatif. Jadi dia ngerubahnya pelan-pelan. Ini pelan sampai dapat. Kalau udah mulai dekat, dia harus berubahnya pelan loh. Kalau udah dekat, pelan-pelan. Jadi tadi yang epoch ada 1.000, ini dia nyoba fittingnya ini 1.000 kali kayak gitu. Oke, jadi itu fungsinya itu. Beres ya. Nah, mudah-mudahan udah kebayang nih antara si algoritma. Tapi algoritma bisa macam-macam. Ada yang tree, apa segala macam. Itu jenis-jenis algoritma lah. Bisa macam-macam. Nah, kita harus nyoba-nyoba sih algoritma tadi. Dan ini kalau di Orange itu kan ada widget buat tes algoritma ya. Di algoritmanya sendiri itu ada parameter yang bisa kita rubah sih sebenarnya. Kalau cuman kemarin waktu kuliah saya kan nggak saya kasih lihat dalamnya ya. Soalnya biar biar ngerti dulu gambar besarnya. Sebetulnya si algoritmanya bisa kita rubah-rubah sih parameter di dalamnya. Jadi kita bisa ngatur seberapa ekstrim dia bisa berubahnya bisa kita atur-atur juga di sininya sih gitu. Oke, ini udah mulai kebayang ya. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan. Jadi ini buat buat Novita ini kalau apa metodenya salah hasilnya bagus ya berarti nggak masalah. Cuman agak aneh ya metode salah hasil bagus itu aneh sih sebenarnya. Oke, kita lanjut. Ini tadi kan kita pakainya TensorFlow ya. Coba kalau kita pakai keras, kayaknya hasilnya sama deh. Kita ganti ini sama keras. Saya copy, kayaknya sama sih contohnya. Soalnya dia udah pakai keras nih, curang dia. TensorFlow yang bener mah ribet. Tuh kan sama nih. Sama dia curang, rese. Sama. Ini kan sama di sini. Tuh kan sama. Sama. Sama lah. Ya udah. Cuman ini ada ini yang seru ya, sequential. Sequential itu berarti bentuknya kayak ini tadi apa sih? Mana sih?
neural networknya. Neural network. Nah, ini berurutan kayak gini. Ini, ini, ini. Jadi dia kasih sequence, ada urutannya kayak gitu ya. Ini yang pertama, ini yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Itu sequence. Dan ini menerangkan bentuk dari si neuronnya seperti apa. Tapi ini bisa kita rubah-rubah nanti ininya. eh Model di dalamnya. Ini saya nggak nerangin dulu ya. Tapi ini kita bisa rubah dalamnya dia. Bisa linear regression, bisa logistic regression, sebetulnya bisa dirubah-rubah di sini parameter dalamnya sini. Kira-kira kayak gitu. Oke, beres ya. Oke, jadi sama aja. Kita udah lihat. Nah, sekarang kita coba masuk ke kalau mau belajar. eh Sayangnya sebetulnya gampang pakai R. Yang gampang pakai R sebetulnya. Cuman R saya harus install. Ini kalau kita lihat di atas kan R nih sih sebenarnya. Mana sih tadi? Mana R-nya? Nah ini R-nya. Lebih gampang kelihatan lebih gampang daripada Python ya. Cuman saya harus install R dulu. Ini komputernya belum saya install R. Jadi nggak ada. Kalau mau yang gampang pakai R, cuman saya belum install. Jadi supaya bisa kita uji nyali, kita akan coba Google Colab. Pakai Colab ya, Colabnya Google lah. Nah, enaknya pakai Colab Google sih sebenarnya kalau mau belajar. Google Colab Python. Oke. Nah, ini Colab Research, collab.research.google.com. Ini enak banget. eh Kita bisa lihat sama datang di sini, bisa baca-baca. Nah, ini udah ada, wih, 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 mantap. Wow, 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 wah, kacau. Tahu nggak nih ceritanya apa jadinya? Ini lagi perang lawan ChatGPT nih Google nih ceritanya. Dia kasih Gemini API key. Udah gitu kita bisa ngomong ke Gemini pakai text speech to text. Waduh, kacau dah ini. Jadi sambil sambil gini kita bisa ngelihat pertempuran yang terjadi sih sebenarnya. Ini pertempuran antara Gemini versus ChatGPT. Kira-kira kayak gitu. Oke, nggak apa-apa lah. Biar aja dia perang. Mereka perang kita yang untung kan gitu kan ya. Cuman ini yang advance. Cuman kalau mau enak kita bisa mulai yang sederhana dulu. Ini mulainya dari sini ya, mulai. Jadi startnya dari sini. Ini contoh aplikasinya. Kita bisa tulis seperti ini. Bisa kita rubah-rubah, jangan khawatir ini aplikasinya. Ini jumlah detik dalam satu hari. Dalam satu hari ada 24 jam, 1 jam 60 menit, 1 menit ada 60 detik. Jadi totalnya 24 kali 60 kali 60. Totalnya berapa? Supaya ini hasilnya sebenarnya ini. Cuman kalau mau di run, cuma gini doang, run. Ya, kita klik, ya hasilnya yang bawah sini sih. Gitu. Lama banget lu. Parah banget nih. Tapi kira-kira hasilnya kayak gini dah. Tapi ngerannya cuma gini. Jadi kita bikin coding di sebelah atas, langsung run gini, beres. Dan ini sarannya sih dicoba-coba aja sih udah jadilah keluar nih udah jadi beres. Oke. Nah terus kalau kita mau hitung tadi dalam 1 minggu dikali 7 lagi, ya udah tinggal 7 kali second in day yang di atas masukin sini, diklik di sini langsung hasilnya yang ini nanti harus tulisan di sini nih, gitu ya. Nah ini langsung dapat segini. Nah, it's alah ya harus dijalanin lagi supaya keluar hasilnya. Langsung keluar di sini. Jadi kira-kira kita cukup ngetikin langsung dia ngeluarin hasil. Tapi ini enaknya kan kita sambil sambil belajar sambil ngoding langsung. Jadi enak banget sih. Oke, jadi ini enaknya main Google Colab gini. Nah, ini mulai kita ini bisa kita rubah sih kalau kita bikin ngaco di sini kita bisa rubah sih. Kita bikin kacau dikit ya. Misalnya misalnya 1 detik 1 menit tuh cuma 30 detik. Ya apa 32 detik ya saya enak jidat aja lah nggak apa-apa lah.
Ini kan 8644. Ya kalau kita run ya berubah lah angkanya nih. Tuh, berubah kan jadi 46080. Kalau ini kita rubah lagi, ini juga jadi berubah di sini. Tuh, berubah angkanya. Oke. Jadi kita rubah di sini jadi berubah semua ke bawah. Kira-kira kayak gitu. Jadi kalau mau belajar kayak gini, kalau ini kategori bukan belajar data science, yang atas ini belajar Python. Nah, yang di bawah ini yang mainan data science-nya. Nah, ini sarannya sih tolong pelajarin yang ini. Cuman kalau boleh saran sih ya, kalau mau Anda ada iseng-iseng, kalau ada yang iseng, ini kan udah bagus nih ya, bisa copy paste jadi buku sih sebenarnya. Jadi bukunya bisa diambil dari sini juga bisa. Kalau mau ngiseng, cuman kalau plug dari sini kan nggak lucu ya. Masa kopas banget kan nggak lucu. Jadi kita harus kreatif, kita nambah-nambahin macam-macam kayak misalnya kayak tadi lah di sini. Ini kan second index dirubah dalam bahasa Indonesia dulu. Kalau mau kita ubah obok-obok yang lain-lain lagi ya kita rubah. Kita misalnya ngitung harga apalah apalah masukin aja rumus-rumus yang lucu-lucu di sini. Nah, sekarang kita masuk sini. Di sini Google Colab dia kita bisa ngeload apa framework atau subroutine yang yang bisa kita pakai dan udah disiapin di Google Colab. Ada NumPy, ada Matplotlib segala macam udah disiapin bisa kita pakai langsung. Cara makainya import. Oke. Jadi import-import itu buat menghasilkan kalau buat nyiapin subroutine yang kita butuhkan. Nah, kemudian di sini nih, nih kita baca codingnya ya kita baca ya. Ini adalah apa? Ini kita bikin array. Array itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Variabel yang banyak gitu ya. eh Dikasih random number nih, dikasih dikasih random number. Jadi 200 plus satu angka random dari 0 sampai 100 lah di sini. Oke. Nah, kemudian X-nya eh, diambil dalam range ini. Oke, dah. Nah, sekarang di sini adalah untuk ngeplot. Oke, 4 kali 3 apa ya? Di sini kali ya, 4 kali 3-nya. Plot X, Y, YS. Ininya kok minus ya? Nah, nggak tahu nih kenapa. Sampel visualisasi. Nah, ini segini ini ala makhluk yang ini sebenarnya. Nih, sini. Oke. Nah, kemudian nanti ini kalau kita generate jadi PNG lah kayaknya ini kayaknya buat bikin save jadi PNG-nya nih. Oke. Subroutine-nya buat nge-save PNG-nya kira-kira caranya seperti ini. Oke. Save figure, kemudian oh ini displaynya di bawah sini malahan. Itu ya. Kayaknya display yang ini di sini nih. Cuman yang ini buat nyiapinnya, yang ini buat jadi file PNG-nya ini dan PNG-nya yang dikeluarin, dikeluarin di Google Colab ini, oke, dikeluarin di Google Colab ini dalam bentuk PNG, oke. Sekarang kalau kita rubah di sini misalnya, ini kan sekitar 200, jadi angkanya 200 plus random number, jadi 200 terus random, jadi rata-ratanya 200 di sini kalau kita ganti. Ini saya ganti jadi 300, kita run. Harusnya angkanya di sini jadi 300 ya. Rata-rata. Apa? Ups, terlalu kecil randomnya. 100-nya terlalu kecil. Atau kita bikin yang lebih kecil aja. 100. Di sini random numbernya 100. Supaya seru nih. Nah, kan 100. Dia randomnya 100. Oke, naik turunnya 100 di sini. Random number. Tapi dia 100. Kalau kita ganti ke 200, berarti ini kan 100. Harusnya 200 sebelah sana. Coba kita lihat. Benar nggak? Oh, sini 200. Jadi 200 ini ke sini.
terus 100 ini yang rata-ratanya dia, tapi dia kasih random number di sini. Oke, ini hasil plotnya dia. Kayak gitulah kira-kira. Ini bisa kita ganti-ganti bahasa Indonesia. Contoh. Jadi cara belajar adalah nyontek dari coding yang ada. Oke. Jadi ini isinya cuman bikin angka array, terus kita plot aja arraynya. Ini bawah ini buat ngeplot doang. Udah. Oke. Nah, sekarang masuk ke wah, ini seru nih urusannya di bawah-bawah sini nih. Eh kita mau nyoba apa enggak ya? Ini kerjaan serius soalnya. Cuman pelan-pelan aja bekerja dengan data. Walalalalala. Oke, ini kalau mau nyoba-nyoba di sini ya. Oke, Y sama dengan 2 plus 5. Oke, kita jalanin. Jadi kalau mau belajar kayak gini sih caranya. Jadi kita bikin note yang baru, ini harus di print sih, harusnya print Y. It's dia mau makainya pakai kurung ya. Ini Python yang model kurung nih. Nah, itu. Jadi nanti belajarnya kayak gini ya. Oke. Kalau udah kita tutup. Nah, berarti kita harus mainan dari sini nih, pelan-pelan. Oke. Enaknya belajarnya dari mana ya? Eh, tapi enaknya belajar dari sini sih. Maksudnya belajar dari si siapa namanya? Si ini apa Google Colab ini. Oke. Kita akan ngikutin aja pelan-pelan. eh Contoh machine learning. Ini lebih rumit harusnya. Oke. Wah, ini harus serius nih. Saya belum nyiapin seserius ini soalnya. Ntar, gimana caranya biar saya bisa nyiapin serius dengan cepat? Atau saya kasih lihat. Jadi ini udah kebayang ya caranya. Mungkin nanti minggu depan saya coba yang lebih seriusan lagi sini. Saya akan kasih icip-icip aja dari catatan-catatan yang ada di open course lah. Open course. Oke. Jadi di situ banyak contoh-contoh yang udah pernah saya coba dulunya. Oke. Kita akan lihat sedikit ya. Ini saya punya waktu sekitar setengah jam kurang kayaknya nih ya. Oke. eh Nih file processing DR. Kita lihat. Eh, kok nggak bisa diklik? Oh, sorry. Harus di sini dulu. Jadi ini ada banyak catatan-catatan saya. Cara baca file PDF, cara baca CSV, ini caranya gimana. Jadi ini penting banget kalau kita mainan codingan kayak gini, soalnya input datanya biasanya berupa file. Nih, jadi kita bisa masukin eh path kayak gini, pindah titik-titik kayak gini, terus masukin list file yang ada PDF-nya. Nanti kalau kita print, ini ngeprint nih, ini ngeprint hasil ya. Jadi ini list file yang ada di path ini, masukin ke file vektor, ini ngeprint file vektornya.
Jadi kalau di Python kan print file vector. Kalau di R cuma tulis saja file vector keluar kayak gitu sih. Nah, ini kalau kita pengen lihat yang ada kata-kata PDF-nya kayak gitu. Nah, ini ngelihat ke sini, masukin sini file list, cuman file listnya kita grab yang ada kata-kata PDF-nya, kira-kira kayak gitu. Oke, jadi ini contoh kalau kita mau main-main eh, file. Nah, kalau kita baca file text, ini silakan dibaca-baca ya. Ini nggak akan jadi bahan ujian, jangan khawatir. Jadi silakan dibaca-baca buat mainan. Terserah Anda mau masuk ke R atau mau ke Python atau keras atau TensorFlow. Masing-masing ada plus minusnya. Kalau kita mainan dengan main kayak urusannya dengan Google segala macam, kita pengen kerja kayak Google yang datanya gede banget, lebih enak mainan dengan keras TensorFlow. Itu yang heavy Google. Tapi kalau kita mau nganalisa nggak separah itu analisanya, pakai R juga nggak masalah. Oke. Ini kalau mau ngelihat file teks biasa aja, kita bisa install yang dibutuhin. Ini ada anti-words, ada PDF tool, segala macam kita bisa install di sini. Nah, caranya install package retext. Nah, ini library text-nya diambil, udah gitu kita bisa eh, apa? Kita bisa set data direktorinya ada di mana. Nih, kita bisa kasih tahu ke si sistem R-nya sendiri, data directory ada di mana. Oke. Nah, kemudian kalau mau ngebaca satu file PDF misalnya, formatnya cuma kayak gini caranya. Read text file PDF, masukin ke variabel isi underscore PDF misalnya. Nih, isi PDF ini udah teks yang kita baca dari file name ini. Jadi sebetulnya program dari R-nya sendiri yang dibutuhin cuma ini doang sih. Cuman kita harus nyiapin install package ini, library ini, segala macam disiapin. Kalau ini disiapinnya di command line, di terminal, baru kita bisa baca. Oke. Jangan khawatir, Rono ngerjain kayak gituan ya. Saya mengerjakan seperti itu soalnya saya butuh dulu, tapi udah gitu capek main pakai R. Yang sering kali kalau kita punya data biasanya CSV. Dan CSV ini bisa kita generate dari database, dari mana CSV. Wow, ini belum saya oprek. Saya ini catatan. Ini jadi kebiasaan saya kalau kalau lagi ngerjain sesuatu saya catatnya di wiki sih. Oke. Nah, ini misalnya supaya bisa rada kebaca saya tambahin gini lah. Ini eh ini kalau baca file CSV ya, gitu ya. Ini udah maghrib ya. La ilaha illallah. Cepet banget kelas yang ini ya. Ala ilah. Udah maghrib aja. Ntar udah maghrib belum sih? Ini udah azannya udah bunyi soalnya. Oke. eh Kalau enggak saya review cepat aja. Jadi ini ada apa? Berbagai cara untuk baca file bisa dilihat di sini. Kemudian kalau mau regression analysis bisa dilihat di sini cara-caranya. Oke. Cuman nanti minggu depan saya nggak akan ke R dulu. Soalnya saya harus install. R-nya belum saya install di mesin yang ini. Jadi kalau mau pakai mesin learning di sini ada cara-caranya. Mesin learning with R, logistic regression with R. Ini bentuknya YouTube. Terus di sini juga kalau mau text processing with R kayak gini. Saya dulu mainan kayak ginian karena saya punya kebutuhan buat nganalisa teks. Waktu itu dicoba pakai R, dicoba pakai Python. Makanya saya banyak arahnya ke arah teks analisis sih. Cuman sekarang banyaknya orang bukan ke teks analisis, banyaknya ke arah machine learning. Oke. Ini cara benerin teks bisa dibaca di sini. Oke. Terus nanti kalau ini buat plotnya, di sini juga ada buat plotnya, buat ngeplotnya, pakai ggplot2 extension segala macam. Nah, kalau udah kalau kalau saran saya
nggak usah ngikutin ini jalurnya. Paling enak sih kalau mau nggak pusing kita nggak nginstal apa-apa, kita bisa pakai Google Colab. Cuman belajarnya dari yang kayak ginian dulu. Nah, ini situs belajar Python, referensi Python, Python dasar seperti apa, pengantar Python seperti apa, baca di sini semua. Oke, membuat random number, file operation, parsing, segala macam. Oke. Yang bagusnya yang ini sih sebenarnya. Ini ada situs belajar Python, kalau nggak salah saya. Nih, Python buat pemula nih kalau nggak salah. Oke. Kalau nggak salah sih. Onosen. Iya. Nah, ini lumayan oke. Ini bisa diikutin. Ini buat pemula banget kalau yang ini. Tapi ini lebih pelan gitu belajar Pythonnya. Oke. Nah, ini kalau kita lihat tadi di Google Colab itu loncat dia. Ini nggak diajarin. Oke. Tapi ini bisa kita ambil cara-cara ini kita ambil kita pakai Google Colab buat belajar. Google Colab kayak mesin yang buat belajarnya, cuman perintah-perintahnya kita ambil dari eh, docs di python.org ini. Gitu. Jadi kita ambil dari sini, misalnya apa match statement. Nah ini apa, ini buat apa. Nah ini kita bisa bisa ambil di sini nih. Tapi cari program yang ini ya, cari yang program contoh program yang jadinya. Kalau kalau cuma klik segini kan dia nggak jalan ini. Points to apa gitu harus diisi dulu. Jadi harus harus bikin programnya harus cari contoh yang hidup. Oh ini program nih, ini program nih, ini program, ini jalan nih. Coba masuk Google Colab jalan kagak ya? Mana Google Colab? Cobain. Kita paste di sini ya. Oke. Ini saya paste, saya ambilnya dari mana tadi? Sini ya. Saya ambil sembarangan aja. Jadi kalau mau enak sih pelan belajarnya sih. Cuman kalau saya kalau belajar biasanya nggak kayak gini juga sih. Saya cari yang saya butuh aja. Nanti udah gitu kesalahan fatal kalau kita belajar yang kita butuh. Jadi kita tidak tahu bahwa dia punya fitur apa di situ. Ya, fiturnya jadi nggak tahu. Kita coba jalanin ya. Mau nggak dia? Nah, dia akan nanya, saya akan tulis red. Enter. Nah, I see red. Coba kita jalanin lagi. Nah, misalnya saya tulis blue. Enter. I'm feeling the blues. Parah. Oh iya, emang kayak gini ya. Kalau kita jalanin lagi, enter green. Grass is green. Nah, ini ngikutin kayak gini aja sih. Jadi sederhana sih sebenarnya. Tapi ini kan dia melakukan matching. Matching antara input, nanti jadi case dia. Nah, ini di match gitu. Jadi cara belajarnya kayak gitu sih. Ini jadi yang saya ajarin cara belajar ya, bukan makhluk itu apa. Soalnya belajar makhluk itu mah lama. Saya belajarnya belajar TensorFlow dan teman-teman sekitar 5 bulan, setahunan lah kira-kira dengan tidak ngerti ya. Kalau anda kan saya kasih tahu nih. Cuman kalau saya bingung nanya sama siapa waktu itu. Yang mau nerangin kagak ada yang bisa nerangin yang gampang gitu. Cuman ini tolong dibaca-baca aja. Mudah-mudahan minggu depan saya akan coba yang lebih serius ya. Eh, saya lebih cenderung ke arah Google Colab sih sebenarnya. Syukur-syukur kita bisa masuk ke TensorFlow. Atau masuk ke TensorFlow aja minggu depan ya. Oke. Kalau nggak TensorFlow kita bisa masuk ke keras. Soalnya si Google Colab udah siap sih. Nih untuk first timer segala macam. Mungkin nanti bisa saya baca-baca. Nih kita bisa masuk langsung masuk ke TensorFlow kelas. Cuman waktu saya ngajarin kalau nggak ngerti kita bisa mundur. Kira-kira kayak gitu caranya. Oke. Ini udah maghrib. Ini kuliah paling kagok nih jam 5. Maunya sampai jam 7. Cuman gimana ya? Ada pertanyaan nggak?
Kalau dosen lain gimana sih biasanya? Saya sih nggak tahu. Saya kalau udah maghrib udah aman ya. Ya udah sampai sini dulu. eh Break dulu. Disambung lagi nggak sih? Kalau saya kalau break udah gitu, nggak disambung. Alah ilaha illallah. Disambung lagi pak, pening gua kepala gue. eh soalnya sambungnya setengah jam ya. Sambungnya kagok banget. Aduh. Ya udahlah minggu depan lah. Kalau nggak keberatan, iya betul dari open source. Tapi gini kalau nggak keberatan mungkin minggu depan saya sampai jam 6.15-an kali ya. Jadi maghribnya agak digeser sedikit. Udah gitu kita selesai. Jadi nggak ada sambungan. Jadi sekali belajar selesai. Gitu aja ya. Oke. Cuman sarannya, tapi ini nggak akan ada di ujian semua. Yang saya jelasin sekarang udah nggak akan ada di ujian. Yang ada di ujian cuman yang orange aja. Oke. Jadi kita akan coba belajar yang ini nih. Nanti minggu depan kita akan coba pakainya Google Colab. R akan kita skip, soalnya R-nya mau jam setengah lima serius. Tapi bukan masalah setengah limanya. Masalahnya Zoom-nya baru diaktifin jam 5. Zoom-nya kan bukan saya yang aktifin. Zoom-nya dari kampus. Jadi dia baru mulai jam 5. Kacau. Jadi kepaksa mulai jam 5 sampai jam 6.15 gitu. Jadi masalahnya di Zoom-nya sih. Cuman kita akan loncat aja ya ke Keras atau TensorFlow. Kita akan coba kerjain itu dan kita akan ngerjainnya pakai Google Colab. Itu aja ya minggu depan. Cuman itu bukan ini sekarang udah bukan materi yang akan dites di UAS nggak ada gitu. Tolong kerjakan UASnya, UTS dan sebagainya supaya nilainya bagus semua lah, supaya lulus semua. Gitu ya. Oke, terima kasih banyak. Bila kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Yuk, kasih sama-sama kita live juga ya. Sholat Kasih. dulu.